Tak banyak yang bisa disampaikan oleh wanita ini saat itu, saat dirinya digelandang ke kantor polisi. Ia juga tak bisa berbuat banyak karena selain borgol yang membelenggu dirinya saat itu, ia juga merasa tertekan karena adanya tekanan yang amat besar yang akan ia hadapi nanti. Sebuah tekanan dan ancaman hukuman sebagai konsekuensi tindakannya. Namun, di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia merasakan sebuah kepuasan, kebebasan, dan rasa tenang yang mendalam atas bayang-bayang kekerasan fisik yang selama ini ia alami. Ia, sang algojo yang sangat ia cintai, kini telah tiada. Di dalam video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang cukup dilematis yang terjadi dalam sebuah perjalanan hidup rumah tangga yang dijalani oleh seorang ibu dengan 4 anak ini. Suciati binti Slamet lahir di Palembang pada tanggal 5 Juli tahun 1981. Ia merupakan ibu rumah tangga yang sangat mencintai keluarganya. Ia menikah dengan seorang pria yang amat ia cintai, yang merupakan juga cinta pertamanya. Pria itu bernama Isnandi. Mereka tinggal di Jalan Kemas Rindo, Lorong Segayam, Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Dari pernikahan itu, mereka diberkahi 4 orang anak. Pak Isnandi sang suami merupakan seorang suami yang bekerja secara serabutan, kadang memancing, kadang menjadi tukang. Pokoknya apa saja, yang penting halal dan bisa menghidupi keluarganya. Di balik usaha dan perjuangan sebagai seorang ayah dari 4 anaknya itu, Pak Isnandi dikenal sebagai orang yang sangat temperamental. Hidupnya diliputi oleh aura-aura kemarahan, rasa marah yang kerap meledak-meledak. Sayangnya ia selalu lampiaskan kepada istrinya, Ibu Suciati. Bahkan sejak umur pernikahan mereka menginjak usia 3 bulan pun, kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang lazim terjadi. Pak Isnandi yang keras kepala membuat apapun yang menurutnya benar akan selalu menjadi benar, walau seringkali hal itu merupakan sesuatu yang salah. Suatu waktu Ibu Suciati pernah melakukan sebuah kesalahan kecil. Kesalahan yang menurutnya akan bisa dimaafkan atau dilupakan begitu saja. Namun berbeda dengan reaksi Pak Isnandi yang kemudian marah, memaki, dan tak segan untuk melakukan kekerasan terhadap istrinya itu. Sifat pemarah dan kasar yang dimiliki oleh Pak Isnandi tampak tak mengenal waktu dan tempat. Pernah suatu waktu ketika Ibu Suciati sedang mengandung anak pertamanya. Ketika itu, ia terpaksa menolak permintaan suaminya untuk melakukan sesuatu, dikarenakan kehamilannya membuat kemampuannya untuk bergerak terbatas. Atas penolakan itu Pak Isnandi kemudian marah besar, memukul istrinya, dan kemudian dilanjutnya menusukkan lilin yang masih menyala ke tubuh ibu hamil itu. Sontak tindakan itu membuat kulit ibu hamil itu terkelupas dan kepanasan. Selama menjalani bahtera rumah tangganya, Ibu Suciati dipaksa untuk reaktif dan responsif dalam menanggapi segala perintah dan permintaan sang suami. Tentu jika tak sigap, maka sebuah hukuman akan diterimanya. Pada sebuah kesempatan pernah ia mengurus anak-anaknya, ketika itu bersamaan dengan panggilan yang datang dari suaminya. Dikarenakan tengah mengurusi anak-anaknya, panggilan itu tak ia dengar. Tiba-tiba Pak Isnandi yang kemudian menghampiri Ibu Suciati di kamarnya, lalu melemparkan sepiring nasi dengan sambal ke arahnya. Sontak, nasi tersebut berantakan di lantai. Kejadian itu sempat disaksikan oleh anak-anaknya yang tiba-tiba memeluk sang ibu karena mereka ketakutan. Bahkan para tetangga di mana keluarga ini tinggal sudah paham betul ciri ketika keluarga Pak Isnandi sedang bertengkar. Cirinya adalah pintu rumah akan ditutup, kemudian dikunci dari dalam, dan disusul dengan suara bantingan barang, suara tubuh yang terbentur ke dinding, dan diakhiri dengan sebuah tangisan-tangisan. Tangisan sang istri maupun tangisan anak-anaknya. Para tetangga yang tahu akan hal tersebut tak bisa berbuat banyak. Kekerasan yang dilakukan oleh Pak Isnandi tak hanya menyasar pada istrinya saja. Bahkan anak kedua Pak Isnandi pernah dibuatnya takut setengah mati, dikarenakan anak itu pernah diancam hendak dibunuhnya. Karena takut, sang anak pun lari menyelamatkan diri. Kejar-kejaran antara bapak dan anak pun tak bisa dihindari saat itu. Sang bapak yang emosi berteriak-teriak sembari mengacungkan parang ke arahnya, sedangkan sang anak berlari ketakutan sambil menangis. Beruntung, kejadian itu tak sempat menelan korban. Akhirnya para tetangga pun berhasil melerai perkelahian tersebut. Pukulan, tendangan, tamparan, dan makian
adalah makanan sehari-hari Ibu Suciati dan anak-anaknya. Di dalam doa, Ibu Suciati selalu memohon kepada Tuhan agar sang suami diberi hidayah, agar tak lagi berbuat kasar terhadap istrinya dan anak-anaknya. Sebuah doa yang selalu ia daraskan di tiap hari-hari gelapnya. Kehidupan rumah tangga yang berat dijalani oleh ibu kelahiran Palembang ini, mengurus 4 orang anak, ditambah kondisi ekonomi yang tak mesti, dikarenakan pekerjaan sang suami yang juga kadang ada, kadang tidak ada. Siksa dunia yang didapati oleh Ibu Suciati tak berhenti pada kekerasan rumah tangga saja. Diam-diam, Pak Isnandi ternyata memiliki wanita idaman lain. Ia adalah H, 30 tahun, seorang janda yang telah memiliki 1 orang anak. Ia bekerja di sebuah salon di daerah Kertapati, Palembang. Rumahnya pun tak jauh dari rumah di mana Pak Isnandi dan istrinya tinggal. Hubungan yang terjalin antara wanita simpanan Pak Isnandi dan Pak Isnandi sendiri nampaknya sudah lumayan jauh. Bahkan, sang ibu wanita simpanan itu yang bernama Aisyah, 49 tahun, sempat-sempatnya mengangkat Pak Isnandi sebagai anak angkatnya. Dikarenakan menurutnya Pak Isnandi butuh teman hidup karena ia hidup sebatang kara. Menurut sang ibu H, Pak Isnandi telah lama bercerai dengan Ibu Suciati. Padahal itu tidak benar sama sekali. Karena telah diangkat sebagai anak, maka mungkin saja Pak Isnandi akan dipanggil kakak oleh anak-anaknya Ibu Aisyah ini. Mungkin saja. Hubungan dekat yang dijalani oleh sang suami nampaknya diketahui oleh Ibu Suciati. Pada tanggal 7 Maret tahun 2018, pukul 5 waktu Indonesia Barat, Ibu Suciati yang tengah itu baru saja bangun dari tempat tidurnya sempat heran karena tak menemukan sang suami di rumahnya. Ia pun mencari ke seluruh bagian rumahnya, tetapi tetap tak menemukan batang hidung sang suami. Dikarenakan punya firasat yang tak begitu enak terhadap H, simpanan sang suami. Kemudian di pagi buta itu, Ibu Suciati datang menghampiri rumah H yang tak jauh dari rumahnya. Di pagi itu hujan sempat turun, namun tak menyurutkan niatnya untuk pergi mencari sang suami yang kerap berbuat kasar terhadap dirinya, namun ia tetap mencintainya. Sesampainya di lokasi, diketuklah rumah H. Dan benar saja, Ibu Suciati menemukan sang suami Isnandi, 39 tahun, sedang berbaring, tertidur di dalam sebuah kamar di dalam rumah itu bersama dengan wanita idamannya. Sontak kemudian Ibu Suciati membangunkan sang suami yang sedang terlelap itu. Terbangun secara kaget membuat Pak Isnandi marah-marah kepada sang istri yang memergokinya itu. Dengan sabar kemudian Ibu Suciati menyuruhnya untuk pulang, sebab ia punya tanggungan, yaitu anak dan istri. Dengan langkah gontai kemudian Ibu Suciati pergi meninggalkan rumah tersebut dan segera menuju rumahnya. Dalam hatinya yakin bahwa sesampainya di rumahnya nanti pasti ia akan kembali mendapatkan siksaan dan makian dari sang suami, dikarenakan telah memergokinya di pagi buta itu. Benar saja, ketika sampai di rumah, sang suami kemudian melakukan ritual kebiasaannya ketika ia akan menyiksa anggota keluarganya, yaitu mengunci rumahnya dari dalam dan mencari sang istri. Didapati sang istri lalu dimakinya dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar membuat Ibu Suciati menangis. Pak Isnandi kemudian juga membenturkan kepala Ibu Suciati ke tembok berkali-kali, menampar Ibu Suciati dan memukul-mukul tubuhnya. Namun, Ibu Suciati hanya diam sembari menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Air mata pun bercucuran di kala itu. Setelah lelah dengan siksaan yang ia lakukan terhadap sang istri, kemudian Pak Isnandi melanjutkan tidurnya di kamar. Di saat itu pula lah anak-anaknya menangis melihat ibunya disiksa sedemikian rupa oleh ayahnya. Dalam pikirannya bergejolak memikirkan nasib ia dan anak-anaknya kelak dengan kondisi keluarga seperti ini dan kondisi sang ayah yang sedang tergila-gila dengan wanita idaman lainnya itu. Di saat itu secara bersamaan ia kemudian melihat sebuah pisau badik di meja samping tempat tidur. Pisau badik lengkap dengan sarungnya, runcing dan tajam. Pisau itu biasa dibawa oleh Pak Isnandi kemanapun dia pergi. Lalu Ibu Suciati kemudian mengambil pisau itu, membuka sarungnya, dan dengan sekuat tenaga yang terlepas menghunuskan pisau itu tepat di bagian perut sang suami yang amat ia cintai itu. Sesaat kemudian Pak Isnandi meronta-ronta dan terbangun, menghampiri sang istri. Tangan kanan menjambak rambut sang istri, tangan kiri memegangi lukanya,
yang kala itu berlumuran dengan noda merah yang terus mengalir. Sambil membenturkan kepala sang istri ke tembok, Pak Isnandi meminta tolong. Ia memintanya berkali-kali, hingga keheningan pagi itu pun pecah. Dikarenakan noda merah yang mengalir semakin deras, lalu ia pergi meninggalkan Ibu Suciati dan mencari pertolongan. Dikarenakan panik, ia tak menemukan kunci rumah. Kemudian Pak Isnandi pun mendobrak pintu rumah hingga hancur. Setelah berhasil keluar, Pak Isnandi kemudian secara beramai-ramai dibawa oleh tetangganya menuju rumah sakit Palembang Bari dengan menggunakan becak. Singkat kata, petugas rumah sakit segera menanganinya di IGD. Tepat pukul 9 pagi, tak lama setelah Pak Isnandi mendapatkan pertolongan pertama dari tenaga kesehatan, tiba-tiba rumah Ibu Suciati kedatangan beberapa petugas yang mengaku datang dari rumah sakit Palembang Bari. Ia mengatakan dan meminta Ibu Suci selaku anggota keluarga Pak Isnandi untuk mengurusi suaminya di rumah sakit. Jika tidak mengurus sang suami, maka pihak rumah sakit tak segan-segan untuk melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Dalam hati ia berkata, jika ia tidak meninggal, saya akan tetap di penjara. Anak-anak saya akan lebih menderita. Ditambah selingkuhannya akan berkuasa di rumah ini. Lalu tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Ibu Suciati datang ke rumah sakit. Tak lupa, ternyata ia juga membawa badik milik suaminya. Ia bungkus koran dan dia selipkan ke pinggangnya. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat sang suami dalam keadaan lemas, tangannya berinfus, matanya bisa menyadari kalau saat itu istrinya hadir. Keinginan untuk menghabisi nyawa sang suami masih ada di dalam lubuk hati Ibu Suciati. Namun, ia sangat takut dan juga amat mencintai suaminya saat itu. Rasa takut itu kemudian tiba-tiba hilang ketika pikirannya dikuasai oleh bayang-bayang sisaan yang selama 23 tahun itu terus menghantuinya. Dengan perlahan, ia mengambil badik yang terselip di pinggangnya itu, dan kembali ia menghunuskan badik itu ke dada sang suami 1 kali. Sontak Pak Isnandi kemudian berteriak kesakitan hingga terjatuh dari tempat tidur rumah sakit. Noda merah kembali mengucur deras. Teriakan Pak Isnandi membuat heboh rumah sakit saat itu. Saat itu juga Pak Isnandi dipanggil Sang Maha Kuasa. Ia tewas seketika di tangan sang istri. Ibu Suciati yang juga panik mencoba melarikan diri. Namun naas, petugas rumah sakit berhasil menangkapnya. Segera ia pun digelandang ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi saat proses penyelidikan, Ibu Suci mengaku lega telah menghabisi sang suami. Lega campur sedih tepatnya. Lega karena ia telah mengakhiri derah siksaan yang ia alami selama bertahun-tahun. Dan sedih karena ia harus kehilangan cinta pertamanya. Simpati pun mengalir ke janda 4 anak ini. Ketika ditahan di sel Polsek Palembang, banyak sekali orang-orang yang menghampiri untuk menjenguknya. Persidangan pun dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Ketukan palu saat itu memvonis Ibu Suciati bersalah karena telah melakukan penghilangan nyawa sang suami, Pak Isnandi. Atas kejadian tersebut, hakim memvonis Ibu Suciati dengan hukuman 7 tahun penjara. Hal tersebut menjadi ringan karena salah satunya adalah sang istri kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pak Isnandi semasa hidup. Vonis tersebut mengakhiri persidangan kala itu, dan kisah ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Mohon dibantu untuk subscribe, like, dan share, karena dengan semua itu, channel ini akan terus bertahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.